Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan pada kesempatan yang berbahagia ini di hari-hari yang dimuliakan di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Begitu yang kita ketahui petunjuk Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Di bulan Dzulhijjah inilah pelaksanaan rukun Islam yang kelima ditunaikan. Kita berlindung kepada Allah. Semoga saudara-saudara kita yang tahun ini mendapat kesempatan hadir di Baitullah, mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kemampuan, dan penuh dengan keimanan menjalankan semua rangkaian prosesi ibadah haji dan umroh. Dan kita pun berdoa memohon kehadirat Allah. Semoga kita, keluarga kita di tahun-tahun berikutnya termasuk yang dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan haji ataupun umroh di Baitullah insya-Allah. Oleh karena itu seringkali kita diajarkan untuk selalu berdoa. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, keluarga kami, kerabat kami, pintu-pintu rezeki untuk bisa berziarah, mengunjungi rumahmu yang agung, Baitullah, dan menziarahi Rasulmu yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini dan setiap tahun dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Di bulan Dzulhijjah ini kita ingin kembali mengingatkan, menyegarkan ingatan kita tentang amal-amal yang istimewa, amal-amal yang utama yang harus dijalankan, mendapat perhatian setiap kita di bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang dijalani apabila kita berbuat amal kebajikan, berbuat amal soleh di dalamnya. Di hari-hari itu, amal ini sangat dicintai oleh Allah. Yakni ayyamul asr. Yakni amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau amal kebajikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Qala, Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulun
kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali dia mengorbankan seluruh jiwa raganya, seluruh hartanya, dan dia tidak berharap kembali sedikit pun dari semuanya itu. Sahabat, betapa dahsyatnya amalan kebajikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Inilah yang di awal kami menyampaikan perlunya kita mengamalkan amalan-amalan kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jangan sampai kita melalaikan, jangan sampai kita meremehkan, jangan sampai kita mengabaikan tentang keutamaan amal di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan sedikit penjelasan kepada kita. Wa idza kana ahabbu ilallahi fahuwa afdalu indah. Dan apabila dikatakan, dijelaskan kata ahabbu ilallah, maka maknanya adalah afdalu indah, adalah amalan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, sangat utama di sisi Allah. Apa saja amalan utama itu? Yang pertama adalah dzikrullah, memperbanyak dzikir kepada Allah. Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 28 memberikan panduan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita. Liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-ayah. Ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini setiap kita memperbanyak dzikir kita. Begitulah penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang didaulat menjadi ahli tafsir. Beliau mengatakan bahwa hari-hari ayyam ma'dudat, hari-hari yang sudah diketahui ditentukan itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW menjelaskan bentuk apa dzikir yang dimaksud. Imam Ahmad mendokumentasikan pesan Rasulullah SAW. Qala fa'aksaru fihinna, maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan pesan Rasulullah, dzikir yang diperbanyak selama di dalam perjalanan bulan Dzulhijjah, wabil khusus di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah memperbanyak tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Imam Bukhari sebagai periwayat hadis mengatakan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, dua-duanya adalah perawi hadis juga sahabat Nabi SAW. Yahrijani, keduanya sering pergi keluar ila suki, mengunjungi pasar, mengunjungi ruang-ruang publik.
Fi ayamil usur. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa yang dilakukan oleh keduanya? Fayakbironi. Keduanya senantiasa mengumandangkan takbir. Wa yakbirun nas. Melihat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengumandangkan takbir di tengah-tengah masa di pasar ini. Maka orang-orang pun bertakbir seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Maka meneladani hadis ini amalan pertama dan utama di awal atau di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak dzikir, memperbanyak takbir. Jadi kalau lihat teladan ini memberikan penjelasan kepada kita, maka tidak ada larangan dan kita melihat pesan anjuran dari hadis ini bahwa kita bertakbir sejak awal bulan Dzulhijjah. Ini bisa kita lakukan sehabis sholat 5 waktu, sebelum dikir-dikir yang lain yang seperti biasa kita kerjakan, maka kita awali dengan takbir. Kita suka menyebutnya takbiran begitu. Tapi yang tertentu bukan main-main, tapi ini adalah dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, amalan yang sangat dicintai di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi amalan utama adalah berpuasa. Wabil khusus puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dengan segala penjelasan yang sudah kita ketahui. Meskipun boleh jadi penanggalan Dzulhijjahnya berbeda. Maka tanggal 9-nya pun berbeda hari di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tapi yang jadi patokan adalah 9 Dzulhijjahnya yang disebut dengan saum Arafah. Ibnu Qatadah suatu waktu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim. An Ibni Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qatadah bertanya, ya Rasulullah, an saumi Arafah. Bagaimana tentang saum Arafah ini? Qala, Rasul menjawab, yukaffiru sanal madiyah wal baqiyah. Hikmah keutamaan pahala dari saum Arafah ini bisa mengcover, bisa menutup dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang lalu dan dosa kesalahan kita setahun ke depan. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tentu saja memahami, membaca hadis ini tentu tidak overdosis kita menyebutnya begitu. Sehingga merasa kita setelah melakukan dan bisa berpuasa di saum Arafah, kemudian kita berbuat seenaknya. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan semua itu, maka dengan enteng dia menjawab, dosaku sudah dihapus dengan saum Arafah. Tentu tidak seperti itu. Ini yang dikhawatirkan, disalahgunakan dan disalahpahami pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sempurna, Maha Sayang kepada setiap makhluknya. Dengan segala keterbatasan umur kita, amal kebaikan kita, maka Allah siapkan terminal-terminal buat kita menyiapkan amunisi bekal kita perjalanan menuju Allah. Itulah yang sering diingatkan di Al-Baqarah ayat 197 ada firman Allah yang berbunyi watajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Bekal terbaik setiap kita dalam perjalanan menuju Allah adalah bekal takwa. Nah, karena keterbatasan waktu, kesempatan, umur kita sangat pendek di dunia ini. Apalagi kalau kita membaca Quran surah Al-Hajj ayat 47. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini kan sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, maka Allah
saking sayangnya kepada kita, agar kita memiliki perbekalan yang memadai dalam perjalanan menuju Allah. Maka hadirlah Ramadan yang dihitung per detik dengan segala kebaikan. Bahkan saum Ramadan tempo hari selama 1 bulan. Kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Rasul? Maka dia mendapatkan penilaian sepertinya dia mendapat pahala saum sepanjang tahun. Ini semua demikian rupa luar biasa. Arafah hadir dan kita saum di dalamnya, maka kita pun dilipat gandakan oleh Allah kebaikan kita. Dosa-dosa kita dihapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tiada lain, itu adalah supaya kita memiliki bekal yang memadai. Yang ketiga, amal terbaik di bulan Ramadan ini adalah tilawatil Quran. Mudah-mudahan pesan Rasul kepada kita diingatkan. Paling cepat kita mengkhatamkan Quran sepanjang 3 hari. Paling lambat kita 1 bulan. Kelihatannya ini dirancang memberikan pesan kepada kita bahwa amalan berikutnya yang utama adalah tilawatil Quran, yakni membiasakan membaca Quran. Kita bisa lihat bagaimana pesan Al-Quran tentang tilawah dan keutamaannya di Quran surah Fatir, surah ke-35 ayat 29 dan ayat 30. Semua itu adalah pekerjaan tijaratan lan tabur, tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah mengecewakan kalau kita mampu secara kontinu bertilawah Quran. Quran itu sendiri yang akan mendampingi kita, bahkan memintakan syafaat kepada Allah. Sahabat, cinta keluarga. Kemudian yang keempat adalah bersedekah. Quran surah Al-Munafikun surah ke-63 ayat 10 menegaskan, ketika seorang hamba meminta kepada Allah, ditangguhkan kematiannya, apa yang dia minta? Apa sodako, ingin bersedekah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya bersedekah itu, apalagi dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang keempat adalah berkurban. Insya Allah akan diberikan bahasan khusus tentang kurban dan sudah kita ketahui bersama, ini amalan yang tidak kalah hebatnya. Yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. 6 amalan utama di bulan Dzulhijjah. Wabil khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyak dzikir, takbir kepada Allah. Menjaga puasa Arafah. Selalu bertilawah Quran. Jangan lupa bersedekah. Yang kelimanya, semoga kita dimudahkan oleh Allah rezeki kita bisa berkurban. Dan tahun berikutnya Allah pun memudahkan kita bisa haji ke Baitullah. Semoga Allah yang maha sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita dan menjadikan kebaikan kita jariah kebaikan bagi kedua orang tua kita, membuka pintu rahmat bagi kehidupan perjalanan keluarga kita dan anak-anak kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.